Bermula dari merebaknya coronavirus disease 2019 atau COVID-19 yang muncul pertama kali di dataran negeri Tiongkok, tepatnya di Provinsi Wuhan pada akhir tahun 2019 lalu, menyebabkan seluruh negara di dunia seolah dihantam krisis besar. Bahkan, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) telah mengumumkan wabah COVID-19 sebagai pandemi global sejak 11 Maret 2020. Dikarenakan statusnya sebagai pandemi global, tentu hal ini juga berpengaruh pada negara kita. Menyikapi hal tersebut, pemerintah Indonesia melalui konferensi pers di Bogor tanggal 15 Maret 2020 menciptakan suatu kebijakan di mana seluruh masyarakat dihimbau untuk dapat bekerja, bersekolah, beribadah, dan melakukan hal lainnya dari rumah, atau yang kita kenal dengan sebutan work from home, untuk mencegah semakin meluasnya penyebaran wabah COVID-19 ini. Sebagai akibat diterapkannya kebijakan tersebut, maka segala sesuatu yang memerlukan pelayanan tatap muka diubah menjadi pelayanan secara online. Sejatinya, hampir setiap instansi pemerintahan sudah mencanangkan pelayanan serba online ini sejak awal. Namun, karena satu dan lain hal, termasuk dari segi peraturan dan biaya, implementasi dari layanan yang serba online ini berjalan cukup lambat. Dengan adanya wabah ini, hampir seluruh instansi yang mempunyai proses bisnis di berbagai lini usaha diwajibkan untuk melaksanakan work from home, yang diterapkan kepada seluruh maupun sebagian pegawainya. Layanan yang berbasis serba online inilah yang sebelumnya dicita-citakan pemerintah sebagai bagian dari revolusi industri 4.0. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang revolusi industri. Revolusi industri adalah perubahan yang besar dan radikal terhadap cara manusia dalam melakukan manajemen sumber daya manusia, alam, dan memproduksi barang yang berdampak pada tatanan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat. Revolusi industri dimulai pada abad ke-18 ditandai dengan penemuan mesin uap oleh James Watt pada tahun 1776 yang digunakan sebagai proses produksi barang dan alat transportasi. Di masa ini, tenaga manusia mulai digantikan oleh kemunculan mesin uap. Sektor agraris mulai berganti menjadi industri dan banyak pencemaran udara. Pada awal abad ke-20, terjadilah revolusi industri 2.0 yang ditandai dengan penemuan tenaga listrik oleh Nikola Tesla dan Thomas Alva Edison, di mana mereka berhasil menemukan instrumentasi listrik sebagai sumber penggerak mesin, salah satunya dengan menciptakan conveyor belt. Selain itu, juga ditemukan pesawat telepon oleh Alexander Graham Bell. Manufaktur dan proses produksi dilakukan secara massal dan di tempat yang sama, serta pesawat telepon, mobil, dan pesawat terbang menjadi pencapaian tertinggi pada masa ini. Pada tahun 1969, ditemukan teknologi komputer dan robot. Berawal dari penemuan mesin hitung oleh Charles Babbage pada pertengahan tahun 1800-an. Kemudian dikembangkan oleh Alan Turing pada Perang Dunia Kedua sebagai mesin untuk memecahkan kode dari buatan Nazi Jerman, yaitu komputer Colossus. Setelah Perang Dunia Kedua berakhir, terciptalah beberapa alat pendukung untuk memperingkas ukuran komputer seperti bahan semikonduktor, microchip, integrated chip, dan juga transistor. Hingga sampailah pada revolusi industri yang saat ini sedang ramai diperbincangkan. Bahkan diangkat menjadi salah satu topik pembahasan dalam debat calon presiden 2019. Ya, revolusi industri 4.0 yang merupakan fenomena atau tren dunia industri dengan mengkolaborasikan teknologi cyber dan teknologi otomatisasi. Konsep penerapannya berpusat pada konsep otomatisasi yang dilakukan oleh teknologi tanpa memerlukan tenaga kerja manusia dalam proses pengaplikasiannya. Hal tersebut
tentu menjadi nilai efisiensi pada suatu lingkungan kerja di mana manajemen waktu dianggap sebagai suatu hal yang vital dan sangat dibutuhkan oleh para pemain industri. Hal tersebut mencakup sistem cyber fisik, Internet of Things, cloud computing, dan cognitive computing. Lalu, apa hubungannya revolusi industri 4.0 dengan virus COVID-19? Dan kapan ya pandemi ini akan berakhir? Apakah kita hanya diam saja menunggu pandemi ini berakhir? Banyak hal yang tak terpikirkan sebelumnya, tiba-tiba muncul dan menjadi inovasi baru, serta membuka lahan bisnis yang sangat besar. Contoh terdekatnya, munculnya transportasi dengan sistem ride-sharing seperti Gojek dan Grab. Kehadiran revolusi industri 4.0 memang menghadirkan usaha baru, lapangan kerja baru, dan profesi baru yang tak terpikirkan sebelumnya. Meskipun revolusi industri 4.0 pada saat ini semakin berkembang dikarenakan darurat bencana, di berbagai instansi pemerintahan, sistem layanan berbasis online ini dikaji lebih lanjut. Jika berlanjut hingga pasca pandemi, tentu penyediaan infrastruktur terkait layanan ini harus menjadi perhatian khusus. Hal ini tidak lepas dari pentingnya big data sebagai landasan untuk penerapan Internet of Things, Artificial Intelligence, Integration System, dan Cyber Security pada instansi pemerintahan. Pada dasarnya, IoT merupakan sistem di mana sebuah objek memiliki kemampuan mentransfer data melalui jaringan tanpa memerlukan adanya interaksi dari manusia ke manusia. Dengan diterapkannya IoT pada instansi pemerintah, selain memberikan kemudahan bagi pengguna jasa, juga memberikan kemudahan bagi instansi itu sendiri. Selain itu, IoT juga mampu melepas batasan ego sektoral antar instansi karena peran penting big data. Sebagai contoh penerapan IoT ini dapat kita lihat pada aplikasi Peduli Lindungi dari Kemenkominfo yang dapat kita unduh pada ponsel pintar kita. Aplikasi ini berfungsi untuk melakukan monitoring posisi kita saat ini, apakah berada pada zona merah paparan COVID-19. Penggunaan aplikasi ini cukup dengan menyalakan GPS pada ponsel kita. Terlihat betapa minimnya interaksi antara pengguna aplikasi dengan perangkat. Kita sudah bisa mendapatkan data akurat terkait posisi kita dalam zona bahaya atau tidaknya terhadap paparan COVID-19. Aplikasi ini juga berfungsi tidak lepas dari sinergi antara Kemenkominfo dengan Kemenkes terkait data penyebaran virus yang ada. Selain Internet of Things, hal kedua yang menjadi landasan penerapan revolusi industri 4.0 adalah Artificial Intelligence. Jika Internet of Things menjadi suatu habit dalam perusahaan, maka data akan banyak terkumpul. Kumpulan data inilah yang selanjutnya oleh komputer atau mesin dipelajari dan diolah secara berkesinambungan. Semakin banyak data yang diterima dan dianalisis, semakin baik pula artificial intelligence yang dapat digunakan dalam membuat keputusan. Dalam hal ini, Kemenkominfo dan Kemenkes akan semakin mudah dalam mengambil keputusan terkait penanganan-penanganan yang dapat dilakukan oleh tenaga medis terhadap masyarakat yang berada di zona merah, terutama masyarakat yang terkena paparan COVID-19. Selanjutnya, yaitu sistem integration. Sistem integrasi atau integrated system merupakan rangkaian yang menghubungkan beberapa sistem, baik secara fisik maupun fungsional. Sistem ini akan menggabungkan komponen subsistem dalam satu sistem, yang menjamin setiap fungsi dapat berfungsi sebagai kesatuan dari sebuah sistem. Integrated system sangat penting dalam mengintegrasikan proses atau tata cara penanganan yang dilakukan oleh tenaga medis yang berada di sekitar wilayah pasien, misalnya puskesmas atau rumah sakit terdekat, dengan masyarakat atau pasien yang memerlukan penanganan khusus. Terakhir adalah cyber security. Persaingan yang ketat menjadikan kerahasiaan,
integritas dan ketersediaan informasi adalah suatu keharusan. Informasi dan data yang disimpan harus dilindungi dari cyber attack. Pada masa pandemi saat ini, kita secara tidak langsung juga merasakan perubahan sejarah, di mana sebelumnya pekerjaan banyak yang harus dilakukan secara konvensional, kini pekerjaan tersebut dikerjakan secara online. Revolusi industri 4.0 yang digaungkan sejak lama, kini seakan memaksa dilakukannya penyesuaian dalam proses bisnis pekerjaan. Salah satunya dengan bekerja dari rumah atau work from home, meskipun dilakukan secara selektif. Hal ini menjadi salah satu milestone dalam perkembangan layanan yang diberikan, terutama di lingkungan pemerintahan, yang senantiasa perlu dilaksanakan dengan penuh integritas secara profesional dan akuntabel. Maka dengan adanya COVID-19 ini, dalam 5 tahun ke depan, sebagian perusahaan diprediksi akan melakukan proses bisnis dengan digital, baik secara horizontal dari semua divisi atau unit, maupun secara vertikal dari jenjang bawah hingga atas. Dengan adanya COVID-19 saat ini, dimungkinkan akan memuluskan revolusi industri 4.0 dalam meningkatkan produktivitas dan peningkatan efisiensi. Jadi, sekarang sudah tahu kan bagaimana perkembangan revolusi industri yang dimulai dari revolusi industri 1.0 hingga revolusi industri 4.0 yang sekarang sangat bermanfaat di tengah pandemi COVID-19. Semoga bermanfaat dan jangan lupa ya, like dan subscribe-nya.